Artinya mereka sudah pernah belajar acting atau purely you choose Ya, Sumba purely kita Kids ya? benar-benar ngecek, lihat dan menemukan tokoh utama aja waktu itu karena aku pengen si tokoh ini sesuai dengan karakter dan ceritanya. Akhirnya ke pasar kita cari langsung, Ke terus ada satu pasar. perempuan anak kecil yang berhentiin mobil, terus dia teriak ke teman-temannya dengan kayak gaya khas Sumbanya gitu. Suasananya Lebaran, jadi syuting kita tuh 3 hari setelah Lebaran kalau nggak salah saya ingat. Nah, di mana equipment di Sumba itu nggak kayak di Jakarta yang kita semuanya terfasilitasi kan. Jadi alat kita tuh harus berangkat sebulan sebelumnya karena periode Lebaran pasti banyak yang Desa pulang kampung gitu dan ya, lain-lain segala betul. macam gitu-gitu. Halo K-Lovers, kembali lagi di Kapan Lagi Talks bareng saya Mahardi Eka. Kali ini kita mau bincang-bincang lebih banyak soal salah satu film yang sangat ditunggu, Yohana, yang sudah menang penghargaan baik penghargaan di luar negeri ataupun di dalam negeri gitu ya. Langsung kita akan tanya-tanya dengan mastermind-nya ya di balik Yohana, yaitu Raska Robi Ertanto. Welcome to Kapan Lagi Talks, Raska. Halo, Thank you banget sudah nyempatin ke sini. sama-sama Mas. Terima kasih juga udah ngundang kita untuk berpromo di sini. Asik. Sebetulnya Raska ini juga bukan sosok yang baru ya kalau dengan Kapan Lagi, karena kita sudah punya sejarah kerjasama bareng gitu ya. Kalau Betul. nggak salah di film Dilema, Dilema ya. Betul. 2012 ya. Betul, FFI di Di Jogja, ya. betul. Asik. Ya. Nah, saat itu sih soalnya saya yang motret gitu ya. Saya duduk di depannya, mejanya Cash Dilema depan sendiri kalau nggak salah. Iya betul, di depan sendiri ada Mbak Wulan juga ya. Betul, terus yang menang itu ya, Bang Yudi Dato ya, sinematografi ya. sinematografi itu. Mantep itu, jadi sudah bukan sosok yang asing lagi gitu ya. Apalagi sekarang kita mau menunggu nih filmnya Yohana gitu. Sibuk apa Mas persiapannya? Lumayan kita mencoba untuk melakukan promo ke berbagai tempat juga seperti normal filmnya yang mau beredar ya. Terus juga kemarin baru beres juga selesai syuting salah satu judul, jadi sekarang masih proses editing, jadi kayak Belum boleh di-spill kayaknya. boleh film Rose judulnya. Rose? ya. Oh, oke. Jadi kan Gitu. kami cari tahu tuh. Ya. Terus premiernya berarti Premier Yohana tanggal 9 April 2026. menarik ya, karena ini filmnya tentang sosok biarawati dan tayangnya pun juga berdekatan dengan Paskah ya, Ya, betul. Itu sengaja seperti alhamdulillah. itu atau nunggu momen 2 tahun ini? Boleh cerita nggak Sama sih? seperti film lain kan kita biasanya submit ke 21, terus nunggu tanggal, terus kita dapat tanggal. Dan kalau dilihat 9 April jelang Paskah, dulu waktu kita screening tayangin film Ave Mariam juga mendekati Paskah juga. Kita dapat 11 April waktu itu. Jadi alhamdulillah dapat tanggal Namanya- dengan pas momennya juga. Dapat slot-slotnya deket-deket Paskah Iya gitu ya. betul, berharap semuanya teman-teman abis dari Paskah langsung ke bioskop Betul. minggu depannya untuk lihat Yohana. Betul tuh, kayak Lovers, jadi habis ibadah Minggu Paskah ya, minggu depannya bisa nonton bareng keluarga Ya, gitu di betul. bioskop. Betul. Jadi kalau kita lihat film-filmnya Raska ini kan sangat-sangat berwarna ya. Dari 7 Hati, 7 Cinta, 7 Wanita, kemudian Jakarta versus Everybody, ada Dilema juga gitu ya. Masing-masing punya ciri khasnya gitu. Iya. Nah, dari perjalanannya dari tiap film itu hingga sampai di sini di Yohana itu, apa yang terasa baru buat Raska di film ini? Mungkin terasa baru adalah ini pertama kali film Yohana itu banyak melibatkan anak-anak. Nah, Hampir betul. semua tokohnya, karakternya tuh 80% anak-anak ya. Kita yang dewasanya cuma suster Yohana dan ibu Yayang Senur itu pun cuma satu scene gitu. Tapi bekerja dengan anak-anak yang belum pernah jadi pemain film sebelumnya. Jadi kita treat waktu itu 6 bulan sama Mas Yayu Unru untuk melatih mereka acting, melatih Sama mereka. almarhum Yayu Unru. Iya, sama almarhum Yayu Unru. Untuk mereka sangat-sangat sama kamera tidak malu gitu, senatural mungkin karena kita bicara tentang Sumba, cerita ini semua lahir di Sumba juga gitu. Itu mereka semua aktor, artinya mereka sudah pernah belajar acting atau purely you choose Ya Sumba purely kita Kids, benar-benar ngecek,
cek, lihat, dan menemukan tokoh utama aja waktu itu karena aku pengen si tokoh ini sesuai dengan karakter dan ceritanya. Akhirnya ke pasar kita cari langsung, terus ada satu perempuan anak kecil yang berhentiin mobil, terus dia teriak ke teman-temannya dengan kayak gaya khas Sumbanya gitu, woi ini gitu. Jadi buat saya kayak menarik banget ada perempuan anak-anak bisa melakukan kegiatan itu tanpa sendal dan lain-lain gitu. Ini karakter langsung bikin saya jatuh cinta dan saya berpikir oh dia yang paling tepat memerankan sebagai Alice gitu. Itu gimana perasaannya ya, dia tiba-tiba dari anak kecil di pasar kemudian didatangi saudara, mau main film nggak gitu? Ya, nah pada saat itu bingung dan dia mungkin panik, terus akhirnya kita ngomong ke orang tuanya, terus akhirnya orang tuanya setuju, ya udah kita bikin workshop dan mereka semua berlatih di situ. Oke. Kita cari sekitar mungkin di dalam film tuh ada kayak 15 orang anak Sumba untuk terlibat. Ini menarik sih sebetulnya. Nanti kita bicara soal orang nanti ya. Tapi ini menariknya karena ada banyak cast anak-anak di situ, apalagi ini di Sumba ya. Ya mungkin mereka juga tidak datang dari latar belakang acting gitu. Tantangannya seperti apa sih, Raska? Tantangannya luar biasa, ini karena film anak-anak pertama saya dan bekerja dengan anak-anak yang belum pernah mengenal kamera, jadi tantangannya berkali-kali lipat gitu. Terus kita syutingnya juga di era belum suasananya Lebaran, jadi syuting kita tuh 3 hari setelah Lebaran kalau nggak salah saya ingat. Nah, di mana equipment di Sumba itu nggak kayak di Jakarta yang kita semuanya terfasilitasi kan. Jadi alat kita tuh harus berangkat sebulan sebelumnya karena periode Lebaran pasti banyak yang pulang kampung dan lain-lain segala macam gitu-gitu. Jadi penuh dengan tantangan gitu. Wah, iya boyong dari Jakarta. Iya, semuanya boyong dari Jakarta. Shooting day kita juga nggak banyak. Shooting day kita 10 hari. Dan kita selalu finish banget sih itu ya, 10 hari. Selalu finish di jam 6 karena banyak pakai available light gitu. Ada beberapa titik yang memang membutuhkan listrik gitu. Jadi mungkin scene malamnya dari 10 itu cuma 1 hari gitu. Betul, apalagi juga ada anak-anak ya, jadi betul. Jam kerja juga. Dan Sumba sangat indah juga. Betul, gitu. Gak sabar sih nontonnya di film nanti. Oke. Boleh cerita nggak diskusi yang paling susah gitu ya untuk memutuskan bahwa my next project is about sisters tentang biarawati gitu. Kadang-kadang di setiap film selesai terus berpikir lagi nextnya mau bikin apa, itu semuanya kadang-kadang nggak terplanning gitu, nggak ada di dalam hidup menulis bahwa akan bikin film ini atau enggak gitu. Semuanya tuh mengalir gitu aja. Buat saya kadang-kadang bikin film itu dari hati dan kita punya sesuatu yang kita suarakan. Sesuatu yang kita suarakan tuh bisa kita lihat dari sekitar kita, lingkungan atau apapun, peristiwa yang mengganggu pikiran-pikiran kita gitu, bahwa ketidakadilan yang kita lihat atau semua permasalahan-permasalahan sosial. Nah dari situ baru merancang untuk membuat film gitu. Jadi nggak pernah ada di list sebelumnya ada ini 10 gitu ya, film yang harus dibikin gitu. Ini lebih ke gerakan hati kita sendiri untuk karena beberapa kali dapat kerjaan di Sumba untuk bikin iklan, dari situ melihat situasi di masyarakat di sekitar situ, jadi kayak ini harus disuarakan nih ceritanya gitu. Betul. Menariknya kemarin saya lihat komen di trailernya, kemudian aku juga tanya ke beberapa teman gitu ya, mereka justru mengenal Raska itu dari 2 film tentang biarawati gitu ya, dari Ave Maryam dan Yohana ini. Apakah memang ada sesuatu yang katakanlah inspiratif ataupun bikin Raska tertarik dari sosok ini gitu? Apakah sebenarnya sangat tertarik dengan kehidupan biarawati, Romo dan semuanya yang mereka sangat hidup untuk umat gitu. Mereka sangat membantu gitu dan tanpa pamrih berjuang, dan mereka juga manusia biasa gitu, hidupnya untuk dikhususkan untuk umat. Nah hal itu mungkin yang melatar belakangi dan menyuarakan semua hal yang terjadi di dalam kehidupan keimanan gitu. Tapi waktu kita bikin Ave Maryam kita nggak kepikiran akan ada lagi film
tentang Biarawati Betul. sebenarnya. Jadi semuanya mengalir aja, malah kebanyakan setelah film itu selesai dan tayang waktu itu di Rotterdam, saya inget banget saya kayak ngerasa oh saya bikin ya gitu. Jadi Kayak gak percaya ya, gitu ya. kadang-kadang suara hati kita tentang sesuatu hal yang sesuatu peristiwa yang harus kita suarakan itu lebih dominan dibandingin kita berpikir secara logika bahwa oh kita akan bikin ini lagi atau apa gitu. Jadi murni mengalir aja sih gitu. Jadi tunggu akan ketika itu udah siap, aku akan bikin yang seperti ini gitu ya. Gitu. Oke. Untuk pendalaman, aslinya kan menulis ini proses yang tidak mudah ya, saya percaya. Betul. Ceritanya juga, menyusunnya juga tidak mudah, kemudian apalagi pendalaman karakternya. Nah kalau sosok Biarawati seperti ini kan paling tidak saya membayangkan etnografi nih, hidup di biara gitu ya. Apakah seperti itu ataukah ada pendekatan lain yang Raska lakukan gitu ya? Kalau yang kisah Yohana memang sangat berbeda dengan kisahnya Ave Maria ya. Yohana lebih di awal opening sudah di kepala suster udah bilang bahwa doa saja tidak cukup gitu, bahwa kita tuh juga harus bertemu dan bersosialisasi dengan teman-teman gitu, dengan semua yang ada di dunia ini gitu. Nah untuk dalam hidup kadang setiap saat manusia itu ada ujian kan. Nah di mana ujian itu bisa banget sih ini. bisa menjadikan keimanan kita lebih kuat gitu. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita melihat bahwa bagaimana cara bersyukur kita, menolong sesama, dan itu yang dilakukan Yohana di dalam perjalanan keimanannya dia gitu, sampai dia akhirnya tetap solid dan mencintai Tuhan secara utuh gitu. Pas memang kalian harus nonton sih ini Lovers gitu. Ini juga Yohana kan sudah berkeliling ya kan, buat Lovers yang mungkin belum tahu, sejak 2024 itu kan sudah filmnya sudah dibikin dan sudah banyak keliling ke festival-festival dan juga memenangkannya gitu. Gimana rasanya di 2026 ini istilahnya pulang gitu ya, pulang. Kemudian ada ekspektasi akan ditonton oleh publik di Indonesia, penonton di Indonesia. Gimana rasanya Mas ketika nanti Yohana akan ditonton oleh publik di Indonesia? Ketika dapat tanggal tayang rasanya seneng banget. Berarti banyak teman-teman dari Indonesia atau penonton Indonesia ikut merasakan, menonton secara langsung Yohana, itu pasti seneng banget. Karena sebagai filmmaker pasti pengen banget filmnya untuk ditonton banyak orang gitu. Jadi semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang terlibat dan merasakan rasa di dalam film itu sendiri gitu. Betul ya. Saya sendiri merasa bahwa film itu kita kan hidup hanya sekali dan kita punya kesempatan hidup sebagai satu sosok aja ya. Lihat film kita bisa belajar gimana sih pengalaman ketika jadi misalnya suster di Sumba seperti itu. Dan thank you banget, saya selalu berterima kasih ke siapapun yang bikin film karena memberikan kami kesempatan untuk merasakan itu gitu. Jadi thank you banget ya Mas Raska. Terima kasih Mas. Terus kembalinya ini 2 tahun. Sebenarnya saya tanya, ini juga mungkin kalau mau share soal apakah memang sesulit itu cari slot di bioskop, ataukah memang tunggu momen oke ini waktu yang tepat nih 2026 kita rilis di bioskop. Boleh cerita nggak kenapa harus 2 tahun? Ya, kenapa harus 2 tahun? Karena yang kita hadirkan di bioskop besok rilis itu cuttingnya berbeda dengan cutting yang festival. Cuttingnya benar-benar kita bikin kalau yang festival non linear, yang besok ini adalah yang linear yang teman-teman nonton. Terus setelah proses itu selesai baru kita mengajukan ke bioskop dan kita memang dapat tanggal. Sebelumnya kita sempat dapat tanggal sebelum tanggal ini gitu, tapi kita berpikir kayaknya lebih baik kita memilih yang kedua, ada 2 pilihan dan kita memilih yang April ini gitu. Linear dan non-linear. Kalau non-linear berarti kan pakai flashback gitu ya, seperti itu ya? Ya, jadi alurnya tuh maju mundur gitu. Ada, kenapa tuh Kak harus ada berubah? Karena satunya untuk kebutuhan estetika festival film kah? Atau kita merasa bahwa yang yang cutting terbaru ini lebih komplit dan lebih mewakili untuk Indonesia gitu, bertuturnya, berceritanya cara gitu. Penonton menikmatinya ya, lebih mudah dipahami juga gitu. Susah nggak sih untuk memasukkan katakanlah, saya kebayang ya, jadi satunya dikemas yang non linear kan, tapi memang ada
secara teknis ini sudah berbeda gitu ya, apalah untuk memikat juga gitu. Apakah memang susah untuk memasukkan film-film ke festival luar negeri? Ya, kalau ditanya susah ya pasti susah ya, karena kita nggak tahu selera mereka ya. Ketika yang paling penting ketika kita bikin film bagus aja gitu, bagus yang menurut kita nggak ada ekspektasi nanti akan dia berlabuh pertamanya di mana gitu. Karena ketika kita bikin dengan hati dan dengan tepat gitu, kita nggak ada beban untuk film ini akan di mana dan kemana gitu. Jadi yang paling penting bikin film bagus. Nah yang kedua, festival itu lagi-lagi semua festival punya tema yang berbeda-beda setiap tahunnya. Tergantung Terus juri juga kan ya. ada juri, ada tim seleksi, dan ada ribuan film yang masuk ke festival itu. Apalagi festival-festival yang namanya emang udah populer ya. Jadi buat saya waktu kita dikasih tahu bahwa kita kompetisi di big screen, kompetisi di Rotterdam, sebenarnya Rotterdam itu checklist salah satu cita-cita dari kuliah gitu. Semua orang pengen banget kalau ngelihat dosen bercerita tentang Rotterdam Film Festival dan dinyatakan terseleksi, itu alhamdulillah banget gitu. Hal sesuatu yang wah nggak nyangka gitu, padahal kita bikinnya ya bikin aja gitu dengan mengalir gitu aja gitu tanpa ekspektasi gitu. Dari semua perjalanan itu ada nggak ya momen ataupun apresiasi yang Aska dapat gitu ya, yang merasa bahwa yes ini film ini akan pas untuk penonton di Indonesia gitu? Ada ya, ketika sebenarnya semua kejadian real life di Sumba itu sesuatu yang selalu menarik di Indonesia ya. Terus juga sinematografinya, terus juga karakternya Laura Basuki, dan Laura menang Best Actress juga di salah satu festival yang kita ikutin di luar. Nah itu momentum kita kayak pengen banget ini untuk dihadirkan di bioskop Indonesia gitu. Yes, jadi penonton kita pun juga akan mendapat Merasakan tontonan yang berkualitas ya. Artinya mereka pun harus nonton film ini sebetulnya, selain memang film-film yang lain gitu. Boleh cerita dikit juga nggak? Kan tadi kan sudah bicara tantangannya seperti itu, kemudian tadi bicara yang saya note adalah dari hati gitu ya. Pasti ada titik atau momen di mana oke, aku akan bikin film tentang ini, dapat premis awalnya gitu loh. Boleh cerita dikit nggak sih, ini apakah memang lagi serius nulis ataukah lagi dalam perjalanan, atau apakah katakanlah jika Rowling dia dapat inspirasi tentang Harry Potter saat dalam perjalanan di kereta lihat di ladang kalau nggak salah. Jadi kalau Aska sendiri tentang Yohana ini dapat premis awalnya itu pas lagi ngapain ya? Ya awalnya itu ketika waktu itu syuting iklan, terus seneng banget untuk main ke pasar kalau di setiap daerah-daerah itu. Karena pasar selalu penuh dengan warna, selalu penuh dengan orang-orang, kegiatan dan antusias gitu segala macam. Pas ngeliat banyak banget yang bekerja di pasar itu adalah anak-anak di bawah umur, anak-anak kecil gitu yang bekerja membantu keluarganya, karena ini adalah sebuah kultur ya kan. Nah hal yang itu yang buat saya kayak menarik sekali ya, di kota ini berbeda dari kota-kota yang lainnya gitu, dan ketika mereka berkomunikasi kelihatannya sudah lebih dewasa daripada umurnya, karena kehidupan di sana yang menuntut mereka untuk menjadi dewasa gitu. Betul, pasti. Jadi menarik sih ini, karena kemarin saya lihat trailernya aku merasa bahwa oke nih film ini akan sentrisnya adalah di Yohana, tapi dari yang ngobrol sebentar ini tadi bahwa ada anak-anak ya, jadi kisah dari perspektifnya anak-anak yang akan dibahas di sini juga. Juga ini kan realitas sosialnya juga dihadirkannya di sini ya. Seberapa penting sih bagi Raska untuk memasukkan tentang realitas sosial atau katakanlah sentilan ya gitu ya dalam sebuah film? Apakah sebuah kebutuhan, sebuah keharusan, atau memang ini berjalan apa adanya, ternyata setelah nulis ternyata film ini menyentuh soal ini gitu? Diawali sebenarnya kita memang tahu gitu apa yang kita mau bikin, dan film itu adalah barang mahal ya. Kita nggak bisa bikin kayak baju yang kita bisa bikin kapan aja gitu. Film itu membutuhkan energi yang sangat besar, modal yang sangat besar, orang-orang yang terlibat juga cukup banyak juga gitu. Jadi ketika momen mendapatkan mau bikin film itu emang benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tahu apa yang harus kita ungkapin, kita tahu apa yang harus kita
nyatakan gitu peristiwa apa yang akan kita capture gitu. Di situ memang sudah tersusun dengan baik gitu, karena ketika kita nggak tahu apa yang kita harus lakukan akan merepotkan semua divisi, semua orang yang terlibat juga gitu. Memang harus visinya dari awal Iya, udah harus jelas iya, gitu ya. betul. Oke, kita geser sedikit ke casting Laura Basuki. Artinya kan di sini nggak bisa dipungkiri bahwa sosok Laura Basuki adalah salah satu magnet di film ini ya. Betul. Apakah memang sudah dari awal diskusinya dengan Laura, oke, aku akan bikin film ini, ataukah memang kemudian proses itu ada beberapa mungkin kandidat gitu ya, ataukah memang the sole kandidat dari awal adalah Laura itu sendiri? Dari awal nulis aku tuh biasa bahwa kalau nulis segala sesuatu tuh udah langsung kepikiran Oh, udah siapa. kebayangan Mm-mm. aktris atau aktornya siapa gitu Iya. ya? Terus tiba-tiba Mbak Laura tuh baru pulang dari Berlin, dia baru menang Best Actress Yang yang filmnya Camilla Before, itu. ya. Nana itu ya? Iya, Oke. Nana gitu. Terus tiba-tiba dia baru pulang, terus aku langsung WhatsApp gitu. Aku kasih, waktu itu aku cuma WhatsApp teks aja, aku belum kasih skripnya deh kalau nggak salah ya. Terus beberapa minggu kemudian aku baru kasih skripnya, terus dia datang ke kantor. Pas datang ke kantor dia oke dengan ini Langsung gitu. di oke. Ya langsung oke dan seneng banget gitu dia mau terlibat, karena pas dia baca mungkin dia merasa bahwa ini film ada sesuatu yang memang harus disuarakan gitu. Jadi ketika dia terlibat senang banget dan langsung mencoba baju suster lah, baju biarawati di kantor. Ini Baju yang katanya dicoba, bajunya Maudi ya? iya betul bajunya Mbak Modi. Bisa cocok ya ukurannya gitu ya? Ya betul. Kayaknya Laura ini waktu habis menang kemudian terima tawaran ini, this is my next award. Seperti itu. Kalaupun mengarahkan Laura gitu ya tentang karakter yang ini, kita lihat kan ada konflik batin, dan juga kita lihat suster kan biasanya identik dengan sesuatu yang religius, yang teduh gitu ya, mungkin di biarawati di biara gitu ya. Tapi ini kita lihat dia lari-lari, dia ada sisi marah juga ya, dia sedih, bahkan dia meragukan tentang Tuhan gitu. Diskusinya seperti apa dengan Laura gitu? Apakah dia aktif, ada sesi-sesi sendiri yang harus merancang tokohnya bersama? Ya kita ada banyak diskusi juga, terus kita juga banyak perjalanan workshop, belajar gitar, belajar kuda, belajar nyetir manual dan lain-lain gitu. Dan baru belajar setir manual di sini. Betul. Terus kita bicara tentang karakternya juga gitu, bahwa yang kita memotret memang sosok suster ini adalah manusia biasa gitu, yang benar-benar dia sama seperti kita juga gitu, bisa marah juga, bisa senang, bisa sedih juga, bisa nangis gitu. Jadi memotret hal yang kita juga bertanya juga, ada beberapa yang kita diskusikan sama suster yang asli, dan kita juga bicara dengan salah satu romo juga di Sumba gitu, yang banyak memberikan kita input juga, dan akhirnya cerita ini. Inputnya sampai ke cerita atau lebih ke detail-detail soal lebih ke cerita, kisah hidupnya dia selama di Sumba, seperti apa gitu. Keren banget sih ini. Ngomongin soal kompleksitas sih, tadi saya juga terbayang bahwa ini kan banyak cast anak-anak juga ya. Kan rata-rata mereka mungkin pemahamannya kalau film anak kan film yang ceria gitu ya, film yang penuh dengan istilahnya detail-detail yang anak-anak banget gitu ya. Tapi di sini kan filmnya sebetulnya penontonnya tidak hanya untuk anak-anak juga. Iya, betul. Itu seperti apa menyampaikan ke mereka bahwa ini bukan istilahnya film dewasa gitu, ini film yang kompleks. Apakah ada briefing khusus gitu ya, ataukah langsung aja diarahkan gitu? Enggak ada briefing khususnya. Selama workshop itu kita yang paling terpenting sebagai director adalah punya hubungan kedekatan sama si aktor gitu. Apalagi ini anak-anak, kita nggak treat dengan harus kayak militer atau dia harus paham banget gitu. Jadi kita mengalir aja.
dia bisa melakukan apapun yang dia mau, dan mereka kita ciptakan situasi suasana syuting yang nyaman banget gitu, kayak oke, kita hari ini berenang, kita hari ini makan, ini kita bondingnya di main situ gitu. ya. Jadi semua perjalanan-perjalanan yang menyenangkan buat mereka. Dan ketika di set juga kita nggak berharap mereka untuk tiba-tiba tegang atau apa gitu, jadi mengalir aja. Dan yang kita capture, kalau teman-teman nanti nonton itu mungkin teman-teman merasa bahwa ini anak-anak sangat-sangat natural banget aktingnya, Betul. karena mereka dapat award juga di JAV si anak-anak ini. Oh, gitu. Jogja kemarin. Ya gitu, si pemain-pemeran baru ini dapat award juga karena natural banget memainkan si tokoh tanpa beban, karena film pertama mereka juga. Gitu. Apalagi mereka juga base-nya bukan aktor Ya, ya. Mereka betul. itu semua dari pasar atau ada yang lain di Semuanya dari pasar. Cuma dibahas serius nih. Wow. Oke. Bicara soal aktornya dulu juga, aktrisnya juga ya. Saya melihat bahwa dalam film-filmnya Raska ini juga selalu ada Yayang Cinur. Oh, ya. Betul nggak ya? Betul Iya, ya? betul. Ada apa istilahnya, boleh cerita nggak kenapa di setiap filmnya itu selalu ada sosok Yayang Cinur? Ya. Bunda Yayang adalah orang sosok yang mengetahui saya dari awal, karena dari film pendek dia udah main, dari nggak dibayar sampai dibayar. Jadi dia sangat-sangat welcome banget sama cerita-cerita tentang realitas sosial gitu. Dan dia senang banget berperan dengan karakter yang berbeda-beda. Mungkin itu juga yang membuat dia untuk join di film ini. Padahal cuma satu scene diberangkatin dari Jakarta dengan penerbangan yang cukup lama. Scene-nya cuma sebentar gitu, tapi dia welcome banget untuk membantu film ini. Oke. Sekali lagi kongres, karena memang ini saya sendiri sebagai penikmat film sangat menantikan ya. Artinya setelah menang di banyak festival kemudian tayang di sini. Kita bicara sedikit soal sepak terjangnya Yohana ini di festival internasional gitu ya. Apa yang apa yang membuat Yohana ini punya appeal gitu ya untuk para juri ataupun penonton secara internasional? Apakah dari sisi cerita ataukah memang tema yang dihadirkan atau seperti apa? Buat mereka mungkin Yohana bisa mengetahui Indonesia lebih dekat, khususnya di Indonesia Timur gitu. Terus buat mereka juga suara-suara anak kecil ini sangat menarik juga gitu, bicara tentang dunia secara global, di mana posisi-posisi anak-anak ini gitu untuk visi misi mereka dalam kehidupan juga gitu. Yohana bicara tentang kejujuran, bahwa semua yang terlihat apa dan terjadi di Indonesia saat ini gitu. Wah sih, oke. Tadi kita udah bicara aktrisnya, kita udah bicara anak-anaknya, perjuangan juga ke sana gitu ya. Dari semua proses yang sudah dijalani, saya yakin sebagai seorang saudara pun juga akan berproses di situ. Betul. Kalau Rizka sendiri merasa perubahan seperti apa sih setelah menjalani membuat film Yohana ini? Film Yohana membawa saya pada perjalanan baru sebenarnya, karena berinteraksi dengan banyak anak-anak dan kehidupan secara jujur. Jadi the next karya-karyanya saya lumayan terinspirasi sama Yohana juga, bahwa kadang manusia hidup dengan ego kan, dimana kita bisa mengatur semua ego kita gitu, bahwa yang paling terpenting dalam hidup adalah bersyukur, dan kita mencoba untuk terus bermanfaat buat orang banyak. Nah, Yohana mengajarkan untuk itu sih. Oke. Gitu. Sampai saat ini pun selain memang perubahan yang datang dari proses membuat film ya, Raska sendiri kan juga sekarang saya pernah lihat di beberapa video juga ngisi apa ya, kayak workshop gitu ya, baik itu yang online ataupun enggak. Sebetulnya kesibukannya seperti apa sih sekarang? Artinya apakah fokus di penyutradaraan saja ataukah memang ada bidang-bidang lain yang juga sedang ditekuni, masih dalam tahapan dalam lingkup perfilman ataukah sudah melalang buana kemana-mana ini?
Sekarang ini ya fokus bikin film terus berkontribusi sama industrinya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman ada beberapa juga mengundang untuk jadi pembicara di kampus atau Betul, dimanapun itu betul. seneng sekali karena bisa berbagi pengalaman gitu. Oh, lebih ke sharing session aja berarti Iya ya. Kalau betul. workshop langsung gitu, Ya. apakah punya eh, Nggak punya murid-murid yang sedang dibina untuk jadi ya sutradara berikutnya gitu? nggak punya tempat itu tapi mudah-mudahan suatu saat bisa punya sendiri dan bisa berbagi terus secara aktif ke teman-teman di pendatang baru di perfilman Indonesia. Oke, terima kasih karena sudah memberikan yang terbaik gitu. Kita cerita sedikit soal perfilman ya. Kita kan tahu di 2025 kemarin ada capaian yang bagus gitu ya dari perfilman, artinya animo masyarakat untuk menonton film Indonesia juga makin meningkat. Tapi kalau secara statistik saya juga baca gitu ya di beragam sumber bahwa em, capaian ini juga datangnya bukan secara merata dari banyak film gitu ya, hanya film-film tertentu saja. Pandangan Raska sendiri soal ini seperti apa gitu ya? Apakah memang ada PR yang harus dikerjakan oleh para sineas, ataukah mungkin PR-nya di kami ini sebagai penonton, ataukah kami sebagai media juga perlu berpartisipasi seperti apa? Boleh sih share soal itu? Ya, kalau saya lihat grafiknya setiap tahun Indonesia melahirkan lebih dari 100 film setiap tahunnya. Jadi pembuat filmnya banyak dan setiap tahunnya juga melahirkan banyak juga pembuat film baru. Terus jumlah penonton juga banyak gitu. Maksudnya penonton sekarang tuh lebih excited sama film Indonesia dan dia tahu Betul, apa betul. yang mau dia tonton gitu. Jadi peningkatan jumlah penonton juga sangat banyak juga gitu. Nah, kolaborasi antara si pembuat dan penonton ini menurut saya sudah terjalin dengan baik juga. Nah, mungkin media juga membantu juga memproses bahwa ini semua bisa tersampaikan gitu pesan-pesan dari filmmaker atau pesan dari penonton karena kita juga tetap butuh kritik gitu dari penonton untuk berkarya lebih baik lagi. Nah, concern saya sama industri ini lebih kepada berharap banget kayak zaman tahun 1980-an atau di bawah itu bahwa layar-layar bisa sampai ke pelosok gitu. Banyak Betul. teman-teman di pelosok masih bisa nonton film bioskop gitu. Itu harapan terbesar. Terutama Sumba waktu kita syuting ini masih belum ada bioskop Belum ada dan bioskop. belum ada bioskop. Tapi kalau saat ini saya belum tahu, tapi berharap dari semua yang di Indonesia gitu di daerah bisa memiliki bioskop apapun itu buat mereka nonton film Indonesia di layar lebar. Oke, soal keragaman cerita sendiri bagaimana menurut Raska? Apakah memang sudah terpenuhi gitu ya? Ya. Ataukah memang penonton masih lebih perlu untuk menonton lebih banyak variasi film? Seperti yang kita tahu kan rata-rata yang akan dipilih orang katakanlah penonton itu antara film horor ataukah film percintaan atau film drama. Apakah memang butuh warna-warna yang baru gitu di film-film Indonesia? Sebenarnya kita udah punya keberagaman cerita gitu, warna-warna film yang baru di Indonesia setiap tahunnya selalu ada. Tapi mungkin kesempatan tayangnya juga mereka harus berjuang untuk bisa hadir di tengah publik gitu. Kayak film-film Yohana juga kita butuh perjuangan untuk hadir dan meyakinkan bioskop untuk memutar film ini gitu. Jadi harapan terbesarnya sih dari distributor juga memberikan ruang yang banyak gitu kepada film-film Indonesia gitu, filmmaker yang memberikan karya dengan beragam tema gitu, nggak tema-tema yang sama gitu. Betul, betul. Ini jawaban bebas ya. Kira-kira film-film Indonesia apa yang perlu ditonton? Paling tidak untuk K-lovers yang nonton podcast ini, untuk mereka bisa merasakan bahwa film Indonesia itu sangat beragam. Boleh film sendiri, boleh film lain. Saran saya nonton semua deh, tonton aja semua tiga film Indonesia. Tiga judul. Semua film Indonesia bagus-bagus menurut saya, apalagi film-film Lebaran juga menarik-menarik semua dengan punya point of view pendekatan berbeda-beda dan semuanya tapi menarik, jadi layak untuk ditonton juga semua film Lebaran. Jadi gak spill judul nih ya. Atau gini, mungkin aku bahas sedikit pertanyaannya ya. Yang bagi Robby sendiri yang pernah ditonton gitu ya, yang bikin Robby mengalami bahwa film Indonesia itu sekaya ini ya gitu.
shootnya Aidin ya. Oh, oke. Itu walaupun film lama tapi itu Kolosal menarik banget banget itu ya. ya. Terus juga saya suka banget sama semua karyanya Pak Teguh. Teguh Pak Teguh Karya. Karya gitu. Ada Ibunda, terus ada banyak banget semuanya karya Pak Teguh saya suka banget. Gitu. Kalau yang modern nih, Yang modern, semua film modern saya suka. Semua film Indonesia bagus-bagus. aku suka jawaban diplomatis ini ya. Oke. Terakhir, mungkin bisa share ke penonton kapan lagi itu ya. Ya. Mengapa mereka perlu untuk menonton film Yohana ini di bioskop ya. Ya. Tentu nanti kedepannya pun akan bisa ditonton di mana, tapi harus nonton di bioskop. Teman-teman harus nonton di bioskop karena di Yohana kita memiliki cinema experience dan Sumba sangat indah sekali, di capture di layar lebar itu akan memukau banget gitu, dan teman-teman mungkin akan tergerak hatinya untuk ke Sumba. Terus kita bicara tentang kemanusiaan dan tanpa menggurui, kita cuma pengen capture peristiwa yang buat teman-teman mungkin tidak biasa gitu. Jadi wajib ditonton di bioskop. Oke. Oh, jadi ingat satu pertanyaan lagi. Ya. Karena dari jawaban di barusan. Jika Yohana ini tidak di syuting di Sumba gitu ya, apakah akan berbeda ataukah punya pandangan tempat lain gitu? Nggak ada. Nggak ada, hanya di Sumba ya? Karena memang harus di Sumba. Oke, K-Lovers, thank you Raska atas Ya. kehadirannya. K-Lovers silakan kita bareng-bareng nonton di bioskop ya. Tanggal 9 April film Yohana, kita akan melihat akting Laura Basuki dan juga cast anak-anak ya dari Sumba yang kita akan lihat seperti apa jerilah dan juga proses kreatif dari Raska Ruby Ertanto nanti di bioskop. Terima kasih Raska atas kehadirannya. Kita tunggu ya K-Lovers, Yohana di bioskop 9 April mendatang. Thank you, sampai bertemu di Kapan Lagi Talks berikutnya.